Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas B akan mempresentasikan proposal tugas praktikum perancangan percobaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eva Fidayanti Dewi dengan NPM 19045. Saya Diara Alfa Hilman, NPM 19046. Saya Balkis Nabila dengan NPM 19066. Kami akan mempresentasikan proposal kami dengan jenis penelitian rancangan acak kelompok dengan judul Analisis Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Perkecambahan Kacang Hijau pada Media Tanam Kapas. Pada presentasi kali ini, proposal yang akan kami presentasikan terdiri menjadi 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan presentasikan oleh Eva. Yang pertama adalah latar belakang. Cahaya memiliki peran yang sangat besar bagi tumbuhan. Hal ini karena cahaya memiliki peran dalam kegiatan fisiologis tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi pertumbuhan, pembukaan dan penutupan stomata, serta pada perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalahnya adalah pertama, apakah terdapat pengaruh variabel intensitas cahaya terhadap perkecambahan kacang hijau pada media tanam kapas. Yang berikutnya ada bagaimana pengaruh tingkat intensitas cahaya terhadap kondisi perkecambahan kacang hijau pada media tanam kapas. Berikutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel intensitas cahaya terhadap perkecambahan kacang hijau pada media tanam kapas. Kemudian untuk mengetahui juga apakah tingkat intensitas cahaya berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kecambah kacang hijau pada media tanam kapas. Berikutnya ada perumusan hipotesis. Cahaya merupakan faktor yang mutlak yang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis. Maka bisa kita tarik untuk hipotesis penelitiannya yaitu H1 yaitu variabel intensitas cahaya berpengaruh terhadap perkecambahan kacang hijau dengan media tanam kapas. Kemudian yang kedua adalah intensitas cahaya yang diberikan dimaksudkan untuk melihat pengaruh terhadap perkecambahan dari kacang hijau dengan media tanam yang digunakan adalah kapas. Maka dapat kita tarik hipotesisnya adalah H2 yaitu tingkat intensitas cahaya berpengaruh secara signifikan terhadap perkecambahan kacang hijau dengan media tanam kapas. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu kontribusi praktis dan kontribusi untuk pihak lain, di mana kontribusi praktis adalah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menanam kacang hijau sehingga dapat menghasilkan kacang hijau yang baik. Kemudian kontribusi untuk pihak lain yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Kemudian ada bab 2 yang akan dijelaskan oleh Balkis. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tentang intensitas cahaya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Di sini peneliti hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu penelitian oleh Titik Sundari pada tahun 2005. Dalam penelitiannya yang berjudul Tingkat Kritis Intensitas Cahaya Relatif Imaginatif Kacang Hijau. Yang kedua, ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu kacang hijau. Kacang hijau bisa berasal dari kecambah kacang kedelai. Kecambah kacang hijau mengandung vitamin E tinggi yang tidak ditemukan pada kacang tanah dan kedelai. Kedua, ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan salah satu dari beberapa unsur kehidupan. Tanaman memerlukan cahaya matahari agar tumbuh hijau. Yang ketiga, ada air. Semua makhluk hidup yang diketahui memiliki ketergantungan terhadap air. Ditinjau dari segi tanaman, keberadaan air harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, ada media tanam kapas. Tidak terdapat kandungan unsur hara sehingga kurang efektif apabila digunakan dalam pertumbuhan perkecambahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 1. Faktor eksternal, ada gen dan hormon. Kedua, faktor internal, ada nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu, dan tanah. Selanjutnya, perancangan percobaan rak. Perancangan dengan rak adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan pengelompokan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen, yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Selanjutnya, model linier pada perancangan percobaan rak yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah galat EIJ. Selanjutnya, tabel sidik ragam pada perancangan percobaan rak. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Diar.
Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian, di mana waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan percobaan ini terhitung selama 5 hari sejak 24 April hingga 28 April 2021. Kemudian, tempat penelitian yang kami gunakan untuk percobaan kali ini, yang pertama yaitu di Jalan Jati Handap nomor 23 Bandung, kemudian yang kedua yaitu di Jalan Sukamenak nomor 161 Bandung, kemudian yang terakhir yaitu di Komplek Ujung Berung Indah, Blok 20 nomor 1 Bandung. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu eksperimental sesungguhnya atau true experimental research untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel intensitas cahaya dan kelompok yaitu hari terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Dalam hal ini tinggi tanaman dalam satuan cm. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh tanaman kacang hijau dan sampelnya yaitu 3 tanaman kacang hijau dalam media tanam cup dan kapas. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu jenis data kuantitatif, di mana berbentuk angka-angka atau numerik. Yaitu dalam hal ini, tinggi tanaman kacang hijaunya dalam satuan cm dari hari ke hari. Kemudian sumber data. Sumber datanya yaitu sumber data primer, di mana kami melakukan pengumpulan data dan mengamati kemudian mencatat tinggi tanaman kacang hijau dalam satuan cm menggunakan penggaris dari hari pertama kacang hijau ditanam hingga penelitian selesai. Selanjutnya, rancangan penelitian. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan rancangan acak kelompok dengan unit observasi yaitu tanaman kacang hijau. Di mana tanaman kacang hijau itu kami beri perlakuan berupa intensitas cahaya dengan taraf gelap, redup, dan terang. Dengan kelompoknya hari, kemudian ulangannya terdapat 3 kali pengulangan. Dan hasil atau respon pada unit observasi ini berupa pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kemudian alat dan bahan. Alat yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu 3 cup gelas, penggaris, dan sendok teh. Lalu bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini yaitu benih kacang hijau, kapas, dan air. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya merupakan intensitas cahaya dan variabel terikatnya atau responnya yaitu pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau dalam satuan cm. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data secara eksperimental, yaitu mengamati pertumbuhan ketiga tanaman kacang hijau 3 kali dalam sehari berdasarkan taraf perlakuan yang sudah ditentukan dan mengamati apa yang terjadi, di mana kami mengamati dan mencatat hasil responnya yaitu 3 kali dalam sehari. Kemudian metode pengumpulan data secara dokumentasi yaitu kami melakukan pengambilan gambar atau foto untuk memperkuat bukti hasil penelitian. Selanjutnya, metode analisis data dan uji hipotesis. Metode analisis yang kami gunakan yaitu uji F-ANOVA, dilanjutkan dengan uji perbandingan ganda jika H0 ditolak, dan uji hipotesis, di mana yang pertama ada uji hipotesis untuk faktor utama yaitu intensitas cahaya, dan yang kedua untuk kelompok yaitu hari, di mana uji hipotesis ini intinya untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan untuk percobaan kali ini yaitu menggunakan uji F-ANOVA dengan taraf uji 5% dengan perhitungan jumlah kuadrat berdasarkan desain rancangan acak kelompok atau RAK. Jika hasil uji F-ANOVA tersebut menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap respon, maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji perbandingan ganda dengan taraf uji sebesar 5%. Kemudian yang terakhir, prosedur penelitian. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan kapas ke dalam setiap cup, lalu padatkan hingga ketebalannya 2 cm. Yang ketiga, memasukkan masing-masing 1 biji benih kacang hijau ke dalam setiap cup gelas, lalu diberi keterangan pada cup gelasnya agar mempermudah hasil penelitian. Yang keempat, basahi menggunakan air dengan volume yang sudah ditentukan. Yang kelima, menempatkan setiap cup pada posisi yang mendukung intensitas cahaya yang diperlukan, yaitu gelap, redup, dan terang. Yang keenam, mengamati pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau dan melakukan
melakukan pengukuran tinggi tanaman kacang hijau menggunakan penggaris pada setiap cup gelas selama 5 hari, di mana pengukuran ini kami lakukan dalam satu hari sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 5 sore. Yang terakhir, mencatat hasil pengukuran pada tabel yang sudah kami buat. Berikut tabel hasil pengukurannya.